Which country's fans are the most rabid about speed? Indonesia. Wow. Really? I never went into a country and they just showed me so much support and just welcomed me with open arms, you know? And it was just so much. Vision bring people together, and also like especially with Indonesia, the people have so much value. You know, the kindest people I've met have been in Indonesia. Indonesia lagi-lagi mengejutkan dunia dalam sebuah penelitian berskala internasional yang dirilis oleh Harvard University. Indonesia dinobatkan sebagai negara paling flourishing, yaitu negara dengan kehidupan paling berkelimpahan secara utuh, sejahtera lahir batin, penuh makna, dan hubungan sosial yang kuat. Tapi, bagaimana bisa Indonesia mengungguli negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, atau Inggris? Apa rahasia di balik masyarakat kita yang ternyata paling bahagia dan sejahtera secara mental, emosional, dan sosial? Istilah flourishing bukan sekedar bahagia. Ini adalah kondisi di mana seseorang tidak hanya merasa senang, tetapi juga sehat secara fisik dan mental, memiliki tujuan hidup yang jelas, dan dikelilingi oleh hubungan sosial yang kuat. Dalam bahasa lain, flourishing adalah bentuk paling utuh dari kesejahteraan manusia. Penelitian yang melibatkan lebih dari 203.000 responden dari 22 negara ini mengukur 7 variabel penting: kesehatan, kebahagiaan, makna hidup, hubungan sosial, keamanan finansial, karakter prososial, dan spiritualitas. Hasilnya mengejutkan dunia. Indonesia meraih skor tertinggi, yaitu 8,3, meninggalkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat di peringkat 12 dan Inggris di peringkat 20. Hasil ini diterbitkan di Nature Mental Health, jurnal ilmiah yang dikelola Harvard University dan bereputasi global. Artinya, temuan ini telah melalui proses kajian akademik yang ketat, diakui oleh komunitas ilmiah internasional. Dunia secara objektif mengakui bahwa masyarakat Indonesia adalah yang paling berkelimpahan secara menyeluruh saat ini. Mengapa Indonesia bisa unggul? Penasaran juga saya, teman-teman. Yang membuat dunia terpukau bukan hanya karena Indonesia mendapat skor tertinggi dalam studi Harvard ini, tetapi karena Indonesia dianggap sebagai negara yang paling berkelimpahan secara menyeluruh, bukan dalam arti ekonomi, melainkan dalam kualitas hidup yang utuh. Negara kita unggul di semua dimensi yang diukur: kesehatan fisik, keseimbangan mental, kekuatan hubungan sosial, makna hidup, keamanan emosional, spiritualitas, hingga keterlibatan komunitas. Dan inilah fakta yang paling mencolok. Pencapaian ini diraih bukan karena kekayaan finansial. Dalam laporan resmi studi, para peneliti bahkan menyebut dengan jelas bahwa Indonesia tidak menonjol secara ekonomi jika dibandingkan dengan negara-negara kaya lain. Namun, justru dari ketidakmenonjolan materi itu muncul kekuatan luar biasa yang membuat Indonesia tampil sebagai negara paling flourishing di dunia. Peneliti mengaitkan keberhasilan Indonesia dengan kekuatan dalam hubungan sosial dan karakter yang mendukung komunitas. Ini termasuk ikatan keluarga yang kuat, peran aktif dalam komunitas lokal, dan keagamaan, serta kehidupan spiritual yang dalam. Masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi gotong royong, saling tolong, dan rasa peduli terhadap sesama. Di tengah dunia yang semakin individualistis, Indonesia tetap bertahan sebagai bangsa yang menempatkan hubungan manusia sebagai inti kebahagiaan. Penemuan ini secara tidak langsung menantang narasi lama dunia yang menganggap kesejahteraan identik dengan kemakmuran ekonomi. Indonesia memberi alternatif yang baru bahwa kebahagiaan dan kelimpahan bisa dibangun dari kekayaan sosial dan spiritual, bukan dari angka GDP, tapi dari kedalaman rasa, hubungan, dan nilai hidup. Sebuah blueprint yang bisa jadi arah baru masa depan dunia. Bukan kaya yang menentukan.
Temuan ini menegaskan pepatah lama, uang bukan segalanya. Negara-negara maju memang mencatat skor tinggi dalam keamanan finansial, tetapi justru seringkali rendah dalam makna hidup dan relasi sosial. Kesejahteraan sejati bersifat multidimensi. Bahkan para peneliti Harvard pun menyimpulkan bahwa negara-negara berkembang seperti Indonesia justru punya keunggulan di sektor-sektor non-material seperti spiritualitas, nilai-nilai kekeluargaan, dan semangat gotong royong. Nah, ini Kesejahteraan betul sih, bukan teman-teman. hanya soal gaji besar atau rumah mewah, tapi juga tentang memiliki seseorang yang bisa diajak bicara, merasa dicintai dan diterima, serta hidup dengan tujuan. Dan semua itu ditemukan dalam budaya masyarakat Indonesia. Dan yang paling penting, hal ini sudah divalidasi oleh studi akademik internasional. Dunia melihat Indonesia bukan hanya sebagai negara berkembang, tapi sebagai bangsa yang sudah lebih dulu memahami makna hidup sejati. Prestasi ini seharusnya membuka mata kita semua bahwa Indonesia bukan bangsa yang bisa diremehkan. Sayangnya, tak sedikit orang yang masih memandang Indonesia dengan sebelah mata, Iya, baik betul dari sih, luar teman-teman. negeri maupun dari warga negaranya sendiri. Betul. Penilaian terhadap Indonesia seringkali hanya bertumpu pada satu aspek, ekonomi. Betul Mereka sekali. melihat angka, grafik, dan ranking pendapatan per kapita. Iya. Lalu buru-buru menyimpulkan bahwa Indonesia tertinggal. Padahal, bangsa ini menyimpan kekuatan yang lebih dalam. Sejak dahulu, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah. Tapi Iya, perlu betul. digarisbawahi, keramahan itu tidak datang begitu saja. Ia lahir dari Dibentuk. kebahagiaan yang mengakar, dari rasa cukup, dari kedekatan hubungan antar warga. Kehangatan Betul. sikap orang Indonesia bukan sekedar budaya, melainkan refleksi dari kesejahteraan sosial dan spiritual yang hidup dalam keseharian. Kita bisa temukan senyuman di pasar tradisional, betul itu. sapaan hangat di warung kopi desa, dan solidaritas saat ada tetangga yang terkena musibah. Iya, Semua betul itu sekali. bukan sekedar basa-basi, tapi bukti nyata Itu bahwa terbukti ya, Indonesia teman-teman. punya modal sosial yang luar biasa. Inilah bentuk cinta tanah air yang sejati, bukan sekedar mengibarkan bendera, tapi menjaga nilai-nilai luhur bangsa, gotong royong, kesederhanaan, saling peduli, dan semangat hidup bersama. Kini, saat dunia mengakui kekuatan kita, saat lembaga ilmiah internasional seperti Harvard memberikan pengakuan resmi, sudah saatnya kita sendiri juga percaya pada kekuatan bangsa ini. Iya. Tentu, kita tidak menutup mata bahwa Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah, korupsi masih menggerogoti Betul kepercayaan sekali. publik, Saya tingkat setuju. literasi dan minat baca kita masih tertinggal dibanding negara lain, akses kesehatan dan pendidikan belum rata. Ini semua adalah tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama. Tapi di tengah segala kekurangan itu, jangan lupakan satu hal penting. Indonesia memiliki modal sosial yang sangat berharga. Modal ini tidak bisa diukur dengan angka statistik. Ini tentang kedekatan manusia, semangat kolektif, nilai-nilai spiritual, dan karakter yang terbentuk dari budaya hidup bersama. Modal inilah yang membuat Indonesia tetap berdiri kuat di tengah badai, yang membuat kita bisa saling menopang saat Betul krisis sekali. datang, yang membuat dunia akhirnya mengakui bahwa bangsa ini punya arah kesejahteraan yang berbeda, namun justru lebih utuh dan manusiawi. Maka, mari kita jaga kekuatan ini. Mari kita rawat akar kebahagiaan yang telah tumbuh dalam masyarakat kita. Karena menjadi bangsa yang bahagia adalah bentuk tertinggi dari kemenangan. Dan dari sanalah peradaban besar dimulai. Teman-teman, kalau kita lihat di sini, Indonesia dinobatkan sebagai negara yang murah hati, murah senyum, dan yang baik-baik. Memang tidak dilihat dari keadaan ekonomi seseorang, tapi ini sangat bagus sekali. Menurut saya, apa yang diberikan penilaian ini, memang itu adalah DNA-nya yang tertanam di diri kita masing-masing ya teman-teman semua. Kita gotong royong itu adalah DNA kita, murah senyum itu adalah DNA kita, dan juga gampang ibah kepada tetangga yang lagi kena musibah itu adalah DNA kita. Dan jangan sampai budaya-budaya semacam ini terkikis oleh budaya asing yang merusak, yang menghancurkan
nilai-nilai yang kita miliki ini. Dan pelajarannya adalah memang negara Indonesia itu tidak sempurna, masih ada terjadi kasus-kasus seperti intoleran itu masih ada, dan terjadi korupsi itu masih ada. Dan kita melihat bahwa kalau kita kompak, kita bersatu, saya yakin kita bisa tetap kuat, saya yakin kita bisa tetap kokoh, karena sorotan dunia bukan hanya kepada keindahan, kearifan lokal, tapi mereka juga akan menyorot apakah Indonesia itu benar-benar aman kah tidak, jauh dari korupsi kah tidak, apakah hubungan antar agama di Indonesia itu benar-benar sehat atau tidak. Itu kan akan disorot semua. Jadi sebagai warga negara yang baik, yang waras, mari kita bergandengan tangan untuk menjaga nilai-nilai positif ini agar tetap terjaga dan tidak dikikis oleh budaya asing, teman-teman semua. Karena itu adalah warisan yang harus kita jaga, kita lestarikan untuk generasi kita berikutnya, teman-teman. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Peace.